Jawa 1981. Panggil saja Pak Budi. Pak Budi seorang pedagang. Langsung saja ke ceritanya. Lantaran sepi, Pak Budi sebut saja begitu, memutuskan untuk mengadakan perjanjian dengan makhluk astral untuk melariskan warung makanannya. Jadi di sini akan menceritakan tentang Pak Budi yang memiliki warung makanan tapi sepi pembeli. Akhirnya dia bersekutu dengan jin. Kembali ke cerita. Dalam perjanjian itu, si iblis mengatakan bahwa ia akan membuat warung Pak Budi laris manis, asalkan Pak Budi bersedia untuk mengorbankan seseorang sebagai tumbal. Jika ia melakukan kesalahan perihal sesajen, bahkan jika ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Adapun warung tempat Pak Budi berjualan terletak tak jauh dari tempat tinggalnya. Sesaat setelah Pak Budi menjalankan perjanjiannya, warung makan itu benar-benar ramai. Buktinya, untuk melayani para pembeli, perharinya Pak Budi dapat menghabiskan 5 kintal beras. Itu yang sangat banyak sekali. Di samping itu, pengunjung yang hadir juga berada dalam antrian yang panjang. Sampai-sampai Pak Budi itu membuat nomor untuk antrian. Sebelumnya, rumah makan itu amat sepi. Sepi pengunjung dan orang makan mampir pun sangat jarang. Mungkin sehari cuma ada 1 atau 2. Dalam suatu hari, hanya ada 1 hingga 2 pembeli yang makan di sana. Selain itu, rumah makan tersebut juga tampak berciri khas pedesaan. Jadi warung Pak Budi itu atapnya masih pakai alang-alang dan dindingnya itu masih pakai bilik, dan serta lantainya belum dikeramik. Seperti itu kira-kira sahabat. Dengan lantai tanah berikut dindingnya yang terbuat dari bambu. Akan tetapi 5 bulan berjalan setelah perjanjian Pak Budi itu, perubahan rumah makan itu amat drastis. Mungkin 50% tambah 100%. Jadi sangat kelabakan Pak Budi itu. Tampak seperti benar-benar tiba rumah makan tersebut kian ramai. Di depan rumah makan yang kini disediakan tempat parkir yang luas, terdapat banyak mobil mewah dan truk yang berjejeran antara provinsi, bahkan antar negara. Lantas, keganjilan juga berlangsung seperti ketika misal terdapat beberapa truk yang berjalan kencang melewati rumah makan Pak Budi. Dalam waktu yang amat singkat, pengemudi truk tersebut terlihat menginjak rem kendaraannya yang amat mendadak. Setelah itu, ia langsung berputar balik, mampir di rumah makan Pak Budi. Seolah-olah ada yang memberhentikan seperti itu kira-kira sahabat. Kembali ke cerita. Padahal menurut banyak orang, rasa masakan di rumah makanan itu amat biasa. Jadi tidak ada istimewanya. Akhirnya keganjilan itu pun terjawab oleh seseorang yang dikenal di desa
itu sebagai orang pintar atau Pak Ustadz. Ia mengetahui bahwa ketentuan yang harus diserahkan Pak Budi pada si iblis adalah mempersiapkan sesajen serta ayam berwarna hitam tiap malam Jumat Kliwon. Setiap waktu itu Pak Budi harus mempersiapkan ketentuan itu dengan amat lengkap, karena apabila tidak, iblis itu akan meminta satu nyawa sebagai tumbalnya. Jadi Pak Budi itu setiap waktu harus menyediakan sesajen. Kalau tidak, sesajen itu tidak dilengkapi, maka nyawa yang akan menjadi gantinya. Kembali ke cerita. Namun suatu hari karena kecerobohan Pak Budi sendiri, ia ditimpa oleh nasib buruk. Memasuki ritual malam Jumat Kliwon yang ke-19, Pak Budi lupa untuk menyertakan ayam hitamnya dalam sesajen. Maka sebagian perjanjian yang ia lakukan sebelumnya dengan iblis, kelalaian itu harus dibayar oleh satu orang nyawa sebagai tumbalnya atau sebagai gantinya. Dan astaga, nyawa tersebut ternyata ialah istrinya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, lantaran jatuh sakit karena sesuatu yang misterius, istrinya lantas masuk rumah sakit. Dalam perjalanan menuju ke sana, sayang nyawanya tak dapat tertolong. Berawal dari kematian itu, Pak Budi amat menyesali kelakuannya selama ini. Tetapi apa daya, di samping karena kehilangan itu sudah terlanjur terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Orang-orang telah mengetahui kejahatan Pak Budi yang selama ini menggunakan pesugihan untuk melariskan warung makanannya. Jadi Pak Budi itu sangat menyesal sudah bersekutu dengan iblis. Akhirnya rumah yang bagus dia bangun, istri yang tercinta dan anak-anak yang dia sayangi semua meninggalkannya, mati semua, dimakan oleh iblis yang bersekutu dengan Pak Budi itu. Dan akhirnya Pak Budi menjadi gelandangan dan selalu ketakutan setiap malam, seolah-olah dikejar-kejar oleh anak dan istrinya yang sudah menjadi almarhum. Dan akhirnya Pak Budi tertabrak truk yang sedang bermuatan semen. Remuk semua badan Pak Budi. Akhirnya Pak Budi pun mati seketika. Tamat.